Seseorang yang dapat siksa kubur itu penghapus dosanya. Ya, begitu juga daghtah kata para ulama, himpitan kubur. Ya, ketika masuk ke alam kubur dihimpit dia oleh kuburan, terasa sakit yang luar biasa. Kesakitan dia di alam kubur itu jadi penghapus dosa. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya bahwa kok diazab cepat kali diadili, katanya pengadilan kan hari kiamat, kenapa diazab? Azab seseorang di alam kubur masuk ke dalam ranah itu, masuk stesen pembersihan sebelum hari kiamat. Banyak dia kena azab di alam kubur, maka mudah-mudahan azab di akhirat nanti dia akan lebih baik di akhirat nanti. Sudah selesai banyak yang terhapus dosanya walaupun di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh, Allah muliakan. Kita doakan selalu mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah rahmati kita, Allah sayangi kita dari awal sampai akhir hayat kita, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Kami mengajak saudara kami semua yang berhadir di sini atau yang mengikuti kami, bahwa kita berdoa kepada saudara kita di Gaza, kepada saudara kita di Timur Tengah yang dalam kondisi perang, ya. Dan saudara kita di Gaza sungguh sangat sedih sekali, tidak ada bantuan yang bisa masuk kepada mereka dalam kondisi sangat kelaparan, dan kita jauh tinggal bersama daripada Gaza, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi doa kita selalu, hati kita selalu agar kita doakan mereka dalam kesulitan dan kesusahan tersebut. Apapun ya, setelah sholat kita doakan kepada mereka, hati kita akan selalu bersama mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan tahun baru Islam ini, Muharram yang akan datang dan seterusnya, menjadi tahun kemenangan bagi umat Islam seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan topik pembahasan kita adalah pembahasan tentang kematian, dan pada fase saat ini kita berbicara tentang setelah terjadinya kematian dan masuk ke alam barzakh. Yang kita sampaikan dari awal topik kematian ini adalah tentang masalah gaib ini. Yang kami ceritakan, kami sampaikan di sini itu adalah yang wajib kita imani saja. Yang wajib kita imani, ya. Riwayat-riwayat yang banyak tentang masalah ini tidak kami sampaikan yang bukan kewajiban kita untuk beriman. Artinya yang kami sampaikan itu adalah merupakan kesimpulan penting dalam akidah kita, yang kita semua orang mukmin wajib percaya seperti itu. Ya, jadi begitu adanya untuk kita pahami bersama. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana sakaratul maut sesuai dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Selanjutnya, ya, setelah terjadinya sakaratul maut, maka kewajiban, ya, kepada kita umat Islam untuk memandikan, mengkafankan jenazah itu, kemudian setelah itu kita solatkan, setelah itu kita kebumikan. Ini adalah kewajiban. Ada yang nanya, Ustadz, apakah ketika nyawa sudah tidak ada lagi dalam jasad seseorang, apakah itu masih dikatakan manusia? Sedangkan dia sudah tidak punya ruh lagi. Ya, dia tetap manusia, walaupun telah dikuburkan dia tetap manusia, dan dia memiliki kehormatan khusus juga,
walaupun dia telah meninggal. Itulah hebatnya agama Islam. Adabnya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mayat datang di depan beliau, beliau bangkit berdiri, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, itu Yahudi ya Rasulullah." Kata Nabi, "Alaisat nafsan, bukankah dia adalah juga manusia yang memiliki nyawa sebelumnya?" Dia tetap manusia. Telah dikuburkan dalam kondisi sudah menjadi tulang belulang sekalipun, tulang belulangnya itu adalah tulang belulang manusia yang memiliki kehormatan untuk dijaga. Tidak boleh dibuang begitu saja, tapi dikebumikan dengan baik, dihormati. Makanya Islam ini memuliakan manusia hidup mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup mati dimuliakan. Nah, lalu kata Nabi SAW, setelah kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan, maka sunnahnya dalam ajaran Rasulullah adalah sesegera mungkin untuk dikebumikan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza wudi'at al-janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma' sautaha kullu syai illa al-insan walau sami'ahu la sa'iq." Kata Nabi, ya, bahwa apabila jenazah itu sudah diangkat ya oleh orang-orang, jadi sudah mulai diangkat, dibawa ke tempat pemakamannya, ya. Kalau seandainya jenazah tersebut soleh, jenazah yang solehah, ya, maka dia akan berkata, "Qaddimuni, segerakan aku, segerakan, ya." Tapi kalau seandainya jenazah tersebut jenazah yang tidak soleh, jenazah tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah, maka dia akan berkata, "Ya wailah, sungguh celaka, kemana aku dibawa? Kemana aku akan dibawa?" Kata Nabi, "Yasma' sautaha kulla syai." Suara daripada jenazah tersebut yang meraung dan mengatakan, "Ya wailaha, sungguh celaka, itu didengar oleh siapapun kecuali manusia, kata Nabi SAW. Kalau seandainya manusia mendengarkan, la sa'iqa, dia akan pingsan. Alhamdulillah kita nggak dengar jenazah yang itu merintih dan tidak mau dibawa ke tempat pemakaman karena ini jenazah, na'udzubillah, yang tidak soleh. Ya, merintih dia dan meraung dia dengan suara yang semua dengar kecuali manusia. Kalau manusia mendengar, kata Nabi, la sa'iqa, dia akan pingsan. Kita bisa bayangkan seperti apa suaranya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya disunnahkan sesegera mungkin. Maukah itu baik, segerakan. Yang jahat apalagi. Untuk apa ditahan jenazah yang jahat? Ya, bersama dengan kita. Jenazah yang soleh supaya segera dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak baik kalau seandainya jenazah itu terlalu lama nunggu ini nunggu itu, kecuali karena disolatkan. Karena enggak putus-putus orang solat terus enggak putus-putus, itu oke, enggak masalah. Tapi preh keno, preh kedih, dang-kadang, preh watenyo, preh wateje, no, sesegera mungkin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Nah, kata Nabi, asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah itu, ya. Kalau seandainya itu soleh, maka adalah kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Menyegerakan itu kita berbuat baik kepada jenazah. Wa in fa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Kalau seandainya dia bukan soleh, maka syarrun, maka keburukan yang kalian bawa. Untuk apa untuk apa ditahan, ya? Ya, maka segerakanlah. Itu perlu kita pahami untuk disegerakan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, masuklah fase kita di dalam
kubur itu adalah fase kehidupan, kalau boleh kita katakan kehidupan, tapi fase keberadaan kita yang masuk fase yang disebut dengan alam barzakh, ya, alam barzakh. Alam barzakh ini disebut alam barzakh, ini memang sebutan dalam hadis Nabi SAW di dalam agama kita. Jadi alam barzakh ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kata-kata barzakh ini adalah untuk menyebutkan sebagai penghubung antara dua sisi, penghubung antara dua arah, atau dia adalah yang memisahkan antara dua sisi, ya. Misalkan di dalam surat Ar-Rahman Allah sebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa antara dua, yaitu Allah menyatukan dua laut, di antara kedua laut itu ada barzakh, pemisah, yang menjadikan dua air laut ini tidak akan bercampur. Jadi itu dinamakan dengan barzakh. Lalu alam barzakh, yaitu alam kuburan, ketika kita masuk ke alam kubur, itu adalah yang memisahkan antara dua model kehidupan, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu masa penantian yang memisahkan antara dua alam ini, ya, yang jauh berbeda sekali, maka ada pemisah di sana, ya. Barzakhun la yabghiyan, ya. Nah, Ustadz, bagaimana kita meyakini alam barzakh itu? Apa saja ada di alam barzakh itu? Ya. Adakah itu bentuknya hidup? Hidup seperti apa? Apakah hidup seperti kita? Apakah ruh akan membersamai jasad dan badan, dia akan seperti biasa, seperti di dunia ini? Seperti apa dia? Para ulama menyatakan bahwa alam barzakh itu alam misteri, kita tidak tahu kecuali memang disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kita nggak bisa ambil omongan siapapun tentang alam barzakh, dia betul-betul misteri, kecuali adalah ada ayat dan hadis di dalam Al-Quran. Maka kita selaku orang mukmin meyakini dan masuk di dalam akidah kita bahwa ada model kehidupan dan ada terjadi siksa dan juga kenikmatan di alam kubur, fase antara hidup dunia dan hidup akhirat. Itu di fase tersebut, alam barzakh itu terjadi suatu model kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu seperti apa kehidupan di situ. Itu kehidupan ruhani yang kita tidak tahu lebih, seperti disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kita orang mukmin secara logika mengatakan bahwa sah-sah saja ada model kehidupan yang enggak sama seperti kehidupan dunia di alam kubur. Sah saja ada kehidupan di sana. Akal tidak mengatakan mustahil, karena kita telah melewati dua model kehidupan di dunia. Ada kehidupan di alam rahim yang kita tidak perlu kepada mulut, tidak perlu kepada paru-paru, tidak perlu kepada air, tidak perlu kepada nafas, tapi kita bisa bertahan hidup, ya. Kita bisa hidup, ya, dengan model kehidupan yang beda dengan kehidupan kita hari ini, ya. Maka di alam kubur juga akal mengatakan boleh saja kita memiliki satu model kehidupan lain yang diciptakan oleh Allah tanpa mengandalkan perut kita, nafas kita, paru-paru kita, mulut kita, makan kita. Enggak perlu itu semua, tapi itu bisa hidup. Akal tidak mengatakan kontradiksi dalam hal ini, diperbolehkan. Makanya ulama akidah mengatakan hadza yadkhuluna fi haizil imkan, bahwa ini masuk di dalam sesuatu yang sifatnya possibility, sesuatu yang memungkinkan secara akal, tidak kontradiksi dengan akal. Boleh saja ada model kehidupan lain walaupun di bawah kehidupan seperti kita saat ini atau berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Nah, dalilnya mana Ustaz? Di dalam Al-Quran yang kita wajib, oleh gara-gara ada dalil ini, wajib kita meyakini ada kehidupan atau ada sesuatu di sana yang terjadi di alam barzakh ketika kita masuk ke alam sana. Di dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman, neraka itu ditampakkan kepada mereka di pagi dan petang hari, dan juga
pada saat hari kiamat. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun beserta dengan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat pedih. Nah, jadi ayat ini dalam surat Ghafir Allah berfirman bahwa an-nar yu'radun. Neraka itu ditampakkan, ya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Dan hari kiamat masukkan mereka ke dalam api neraka, kata Allah. Jadi kapan? Berarti ini kejadiannya sebelum hari kiamat dong, yang ditampakkan kiamat itu neraka. Pagi dan petang hari itu ditampakkan neraka kepada mereka. Dan pada hari kiamat baru dimasukkan. Nah, yang ditampakkan ini kapan? Di dunia nggak nampak. Jadi berarti ini adalah kata para ulama akidah. Kita mengatakan bahwa jumhur para ulama mengatakan inilah bukti dalam Al-Quran, ini adalah alam barzakh. Ditampakkan bagi orang-orang Fir'aun dan pengikutnya yang seperti itu. Tentunya orang-orang kafir yang semisalnya ditampakkan kepada mereka neraka itu. Dan itu merupakan penyiksaan yang berat bagi mereka, ditampakkan neraka. Kemudian Allah berfirman tentang kaum Nuh juga. Ughriku fa'udkhilu nara, kata Allah, ya. Dalam surat Nuh, ya, ayat 25. Ughriku, mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu nara, dan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi fa di dalam ayat ini itu litaqib, ya. Jadi mereka begitu tenggelam langsung masuk dalam neraka. Bagaimana maksudnya? Kok bisa masuk? Kan nunggu dulu, tunggu hari kiamat baru masuk. Ini menunjukkan bahwa mereka kena azab seperti azab neraka langsung setelah tenggelam. Berarti ini adalah alam barzakh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi alam barzakh ini tidaklah mesti dipahami dia itu adalah alam di alam kubur di mana seseorang dikuburkan. Kalau dia tidak dikuburkan, dia tidak mendapatkan azab. Enggak. Para ulama mengatakan, siapapun saja jasad yang telah ditinggalkan oleh ruhnya, baik dia itu tenggelam, baik dia terbakar, baik dia itu dimakan oleh paus, baik itu berada di langit, tidak bisa turun ke bumi, melayang-layang di sana misalkan, ya. Maka dia setelah nyawanya meninggalkan jasadnya, dia masuk alam kubur dimanapun dia jasadnya itu berada. Nothing to do dengan masalah jasadnya itu. Tapi dia sudah masuk alam barzakh. Walaupun di peti es sekalipun, di peti es dimasukkan di dalam lab. Dalam lab, seorang mati misalkan dia donasikan tubuhnya, kan ada begitu ya. Orang mendonasikan tubuhnya untuk kemudian dimasukkan dalam peti es menjadi uji coba kedokteran, klinis begitu. Itu alam kuburnya tetap terjadi. Jangan dipikir bahwa itu belum dimasukkan ke dalam liang lahat, itu para malaikat masih nunggu-nunggu. Ya, kapan dimasukkan? Maka baca Quran terus banyak-banyak biar malaikatnya enggak datang. Enggak. Tetap datang walaupun tidak dikebumikan ataupun dia dibakar sekalipun. Itu kesepakatan para ulama kita mengatakan demikian, ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Dalam hadis Nabi SAW juga Nabi menyampaikan kepada kita, ya, kita bicara ini supaya sedikit rileks kita dalam hidup dunia ini, bahwa ada kehidupan lain yang perlu betul-betul kita persiapkan dengan baik. Walaupun terasa memang dunia ini serba hancur bagi kita, serba tidak memuaskan bagi kita, serba mengecewakan, tunggu, ada kehidupan lain di sana. Ya, jangan kecewa dulu dengan kehidupan dunia. Ada kehidupan lain yang lebih baik bisa kita persiapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, marra biqabraini qal. Nabi melewati dua buah kubur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih wa ammal akharu fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Ya. Kata Nabi, melewati dua buah kubur, ya, Nabi bersabda, sesungguhnya mereka berdua itu sedang diazab, kata Nabi, ya. Ya, dan mereka ini tidak diazab gara-gara berbuat dosa besar, tetapi mereka diazab
Karena dosanya yang pertama adalah la yastatiru min baulih. Dia tidak membersihkan kencingnya. Kencing sembarangan, tidak membersihkan, najis berterbangan kemana-mana. Ya, masuk ke dalam WC enggak dilihat sama orang, asal aja tembak kemana, ya, terbang ke sana sini, ya. Padahal sudah kena kakinya, kemudian bajunya ataupun ini, pokoknya setelah itu berangkat solat, ya, terbang kemana-mana. La yastatir min bauli, hana pikirnya, ya. Kemudian masuk ke dalam WC juga enggak disiram najis dia itu, masuk orang lain diinjak najis dia enggak ketahuan, ya. Yastatir, bersihkan najis kita pada tubuh kita, pada tempat kita berdiri, di mana kita bersihkan dengan sampai saudara kita terkena najis kita, ya. Bersihkan, ya. Kata Nabi, itu salah satu penyebab daripada kena azab kubur. Kadang azab kubur bukan gara-gara dosa besar, dosa kecil juga bisa kena. Salah satunya contoh ini kata para ulama disampaikan Nabi. Sedangkan yang satu lagi kena azab apa itu? Yamshi bainan nasi bin namimah. Dia kemana-mana dia pergi membawa namimah. Namimah itu apa? Menyebutkan perkara-perkara kejelekan orang lain demi untuk membuat permusuhan antara mereka berdua. Yang bangku kalian berusaha. Yang mikir do ni pegah mono ternyata mulai ni pegah hotel ikut loan. Ya, nana dengar, nana debu. Itu orang ngon fikir kan ngon hotel ikut ngeloi duk mulai pegah. Yang kejak kedih menalau pegah cik. Kelembuk kabungeh kan dua ke. Namimah. Ya, membuat permusuhan antara dua orang sesama itu. Nah, itu kena azab kubur kata Nabi. Hadis ini menyatakan bahwa betul azab kubur itu terjadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di Uhud ketika di perang Badar, ya. Rasulullah pernah memanggil, ya, dedengkot Quraisy yang sudah Nabi pernah memanggil dedengkot Quraisy yang sudah mati. Siapa mereka? Seperti Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan Utbah, ya. Kata Nabi, ya Utbah, ya Utbah, ya Syaibah, ya Aba Jahal, ya Umayyah, alaysa qad wajabtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Nabi panggil, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah, wahai Utbah, adakah engkau mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadamu itu benar? Aku sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku itu benar. Yaitu Nabi dijanjikan menang dalam perang Badar, Nabi menang. Sedangkan mereka mati, Abu Jahal itu mati. Dan sekarang setelah mati dia sedang berada di alam kubur, Nabi panggil, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, dapat enggak apa yang Allah janjikan sama kamu? Udah dapat belum? Saya udah dapat. Kamu gimana? Kata Nabi SAW. Fasami'a Umar qaulan Nabi. Umar pun mendengarkan perkataan Nabi itu. Ya Rasulullah, kaifa yasma'una wa anna yujibun wa qad juyifu. Ya Rasulullah, bagaimana dia dengar? Bagaimana mereka dengar? Mereka itu sudah mati, terkapar. Apalagi? Mereka enggak bisa menjawabmu ya Rasulullah. Karena Umar mendengarkan Nabi bertanya gitu. Mereka enggak dengarmu ya Rasulullah, ya. Apa sabda Nabi? Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Ma antum bi asma lima aqul minhum walakinnahum la yaqdiruna ayyujibun. Demi Allah, kata Nabi, mereka itu lebih mendengarkanku daripada kalian. Kalau kalian mungkin sedikit jauh ada suara angin, suara lain enggak begitu jelas kedengaran. Mereka lebih mendengarkanku, kata Nabi. Tetapi mereka enggak mampu untuk menjawab. Itu aja. Mereka mendengarkanku, kata Nabi. Hadis yang sahih ini juga dijadikan oleh para ulama akidah dalil bukti yang mewajibkan kita percaya di alam kubur itu, ya, ada model kehidupan walau enggak sama dengan kehidupan di dunia, yang seseorang itu di sana dia akan merasakan azab ataupun kenikmatan, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah berikan rahmat ketika kita berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin.
Nah, begitu juga dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun misalkan, ya, ini menjadi keyakinan kita, ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, maka tatkala datang kematian kepada seseorang daripada mereka, mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa berbuat amal soleh. Kita lihat bahwa dalam sakaratul maut akan nampak kondisi seseorang itu apakah baik atau tidak. Kalau dia tidak baik, dia akan bilang, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, ada amal soleh yang aku tinggalkan. Aku ingin berbuat amal soleh. Hana sempat mutumaya pubut watanya karena ngon hana to pakat mentirawapi. Masjid hai pakat lun. Hana mutumaya pakat. Nupuo ya Allah agai lunjak lo masjid ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, enggak kata Allah. La, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkataan yang dikatakan saja. Kalau seandainya dia balik akan seperti sedia kala lagi juga. Lagi sajid loh. Menyewakan lagi sajid, ya. Kemudian wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, maka di depannya ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini dia. Jelas sekali Allah sampaikan ada alam barzakh setelah seseorang sakaratul maut itu sampai hari yub'atsun, sampai mereka hari dibangkitkan. Itu hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, saudaraku seiman, kita mungkin hidup paling lama 100 tahun. Di alam barzakh berapa ratus tahun? Fir'aun dia mati dulu, hidup nggak sampai 100 tahun. Nggak sampai 100 tahun dia hidup. Sampai hari ini masih di alam barzakh. Berapa ribu tahun antara Fir'aun sampai kita hari ini? Puluhan ribu tahun sudah. Hidup cuma sebentar aja di Fir'aun. Jadi Fir'aun sebentar saja. Enggak sempat mendapatkan, enggak sempat naik pesawat terbang, enggak pernah tidur dalam AC, jadi Fir'aun. Ya? Berapa hari dia jadi Fir'aun? 100 tahun? Enggak sampai pun 100 tahun. Tapi di alam barzakh berpuluhan ribu tahun. Umat Nabi Muhammad nih, kita semua nih, untunglah kalau seandainya bisa hidup 1000 tahun. Itu pun nampaknya dari wajah-wajahnya ini enggak ada yang 100 tahun nampaknya ini. Ya. Mungkin kita nih semua ya, anak 60, kalau lewat 60 pun sudah ekstra itu, ya, sudah ekstra Bapak Ibu, ya, sudah mulai bunyi ini, teng teng teng. Kalau kita tahu yang udah lewat 60 tahun di atasnya itu udah seperti mobil, lampu mobil ambulan, wiu 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 wiu, wah itu sudah lewat 60 tahun itu, hati-hati udah, ya, semua kita. Nah. Lalu ketika kita meninggal masuk alam barzakh berapa ratus tahun di sana, belum kiamat lagi. Boleh jadi 1 juta tahun yang akan datang baru kiamat. Boleh jadi 2 juta tahun yang akan datang baru kiamat. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu. Kehidupan dunia secuil, alam barzakh begitu lama. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Sampai kapan kita mau bermaksiat pada Allah? Kenapa terlambat kita untuk sadar diri? Sampai kapan kita mau bertaubat? Kenapa terlambat? Allah masih kasih waktu bagi kita nih, ulurkan waktu di dunia ini. Nah, baik, pertanyaan ada yang nanya begini, Ustadz, kalau seandainya seseorang nanti sudah masuk ke alam kubur, dia kena azab kan? Atau dia dapat nikmat kan? Tapi kan belum masuk ke dalam syurga, gimana dapat nikmat? Belum masuk dalam neraka kok kena azab. Katanya kan azab itu harus ada dihisab dulu, adanya perhitungan dulu, baru kemudian dia dapat azab. Ini kok langsung dapat azab? Saudaraku yang dimuliakan Allah, dia boleh dapat azab dalam neraka, tapi kata para ulama bahwa azab seseorang di alam kubur boleh terjadi, dan azab ini masuk ke dalam yang meringankan dia azab akhirat nanti. Ada 10 asbab seseorang itu menjadi pembersih dosa. Ada 10 asbab pembersih dosa. Nah, ini perlu satu muhadarah khusus ya. Ada 10 sebab kita diampuni dosa di dunia sampai sebelum kita dibangkitkan.
Ya. Di dunia taubat kita penghapus dosa kita, sakit kita penghapus dosa kita, musibah terjadi dengan kita penghapus dosa kita. Masuk ke alam kubur, siksa kubur, seseorang yang dapat siksa kubur itu penghapus dosanya. Ya, begitu juga daghtah kata para ulama, himpitan kubur. Ya, ketika masuk ke alam kubur dihimpit dia oleh kuburan, terasa sakit yang luar biasa. Kesakitan dia di alam kubur itu jadi penghapus dosa. Ah, itu dia. Jadi kalau ditanya bahwa kok diazab cepat kali diadili, katanya pengadilan kan hari kiamat, kenapa diazab? Azab seseorang di alam kubur masuk ke dalam ranah itu, masuk stesen pembersihan sebelum hari kiamat. Banyak dia kena azab di alam kubur, maka mudah-mudahan azab di akhirat nanti dia akan lebih baik di akhirat nanti. Sudah selesai banyak yang terhapus dosanya walaupun di alam kubur. Makanya kata para ulama, ya subhanallah, bahwa azab kubur itu sendiri rahmah dari Allah untuk hambanya sebelum hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, no way. Udah selesai itu urusan. Ya, sudah dihitung seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pengampunan di sana. Sama sekali. Tidak ada pengampunan di sana. Lalu orang kafir juga yang kena azab, Ustaz. Bagaimana? Orang kafir yang kena azab, meringankan azab dia? Ya meringankan. Tapi kita tidak tahu berapa persen ringannya. Yang pasti, na'udzubillah, neraka itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah maha adil dan rahmat terhadap hambanya. Lalu ada yang nanya lagi, Ustaz, setelah seseorang itu mati, meninggal, apakah ruhnya balik lagi? Ya, apakah ruhnya balik lagi? Ruh itu akan balik lagi. Perbedaan pendapat para ulama ini adalah banyak, tapi jumhur para ulama mengatakan, mayoritas para ulama akidah mengatakan bahwa ruh kita setelah dicabut oleh Allah, kita sudah mati, masuk ke alam kubur, maka ruh kita itu akan balik lagi ke jasad kita dan dia akan mendapatkan kehidupan untuk sekedar ditanya oleh Allah. Sekedar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau, Kitab Ar-Ruh. Beliau sampaikan, ya, bahwa apabila telah mati seseorang kemudian dia balik lagi ruhnya, ruh itu adalah audul khas lil musaalah. Itu adalah kembali ruh secara khusus untuk ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh malaikat, man rabbuka, dan seterusnya sebagaimana kita tahu dalam hadis Nabi disampaikan kepada kita. Ya, ada kembali ruhnya ke situ. Nah, sedangkan Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau berpendapat itu enggak balik kepada tubuh dan jasad. Tetapi pertanyaan itu langsung kepada ruh, tidak perlu balik kepada jasad. Ini beda pendapat para ulama. Tapi jumhur mengatakan dia balik ke jasad untuk ditanyakan pada jasadnya itu. Ya. Wallahu alam, itu adalah ranah daripada alam gaib. Para ulama melihat kepada beberapa ayat dan hadis dan kesimpulannya paling kurang ada 2 seperti itu. Tapi apakah dia balik lagi ke dunia? Balik ke rumahnya dan malam Jumat makan nasi seperti biasa? Karena ada yang bilang bahwa nyan malam Jumat pudu abu saboh, nyan arwah gewo ge hanabu bacu pi susah ge kalon. Ge kli gemau arwah gewo. Maka malam Jumat, ya, ge bu yasin, pakan bu yasin malam Jumat arwah gewo. Lebe yasin kemudian peduk lembu baca yuto raga baik sampai kalan hanabu wah ge untuk arwah. Tidak kembali lagi ke dunia ruh itu. Jadi kalau ada yang kerasukan kah apa itu, katanya udah balik pulang, aku sudah balik, aku mau menghisap rokok kah, yang suka kopi minum kopi, suka rokok hisap rokok. Ya, itu tidak ada lagi kembali ke dunia ini ruh itu. Tidak balik lagi ke dunia ini. Enggak ada para ulama mengatakan balik lagi ke dunia yang melake, yang piak rukuk, yang jeb kupi, yang pajuhubu. No way, tidak ada itu. Yang kembali adalah kepada jasad di alam kubur untuk ditanya. Itu ada disampaikan oleh para ulama. Tapi balik ke dunia tidak ada. Maka jangan ditipu oleh yang temamong-temamong, yang pegahnya nyampeng kajuk ketinyo tiat. Yan bang. Yang utang kapelih tiat. Tidak boleh.
ya mengambil pendapat ataupun perkataan orang-orang yang kerasukan, nyolun ka kuau, nak ada solun nyo kakek ke Hawaii. Tidak boleh dipercaya. Ruh tidak akan balik lagi apalagi merasuki ke tubuh seseorang yang masih hidup. Itu adalah kalau kita percaya seperti itu keyakinan seperti keyakinan orang Hindu adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah jasad yang sudah orang yang sudah mati, ruhnya bisa merasuki ke dalam tubuh orang lain atau ke dalam tubuh binatang. Kalau dia baik masuk ke dalam tubuh orang yang baik, kalau dia tidak baik akan masuk ke tubuhnya binatang. Itu reinkarnasi. Islam tidak percaya akan reinkarnasi, tidak diajarkan seperti itu. Tidak balik lagi ke dunia ini, tidak balik ke bumi. Ya, itu rahasia ruh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian ada yang nanya lagi, kalau bagaimana dengan setelah ruh berpisah dengan jasad? Ya, bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan nafsu? Ya, di mana nafsu? Di mana hati? Di mana akal ruh itu? Ya. Dalam dua pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa al-qalbu hati. Kemudian an-nafsu, nafsu yang kita maknai. Kemudian juga ar-ruh, ya. Ini semua menurut Imam Al-Ghazali dan kebanyakan para ulama, itu semua adalah sebenarnya dia esensi yang satu. Cuma dia disebutkan berbeda-beda karena fungsi dalam kehidupan kita berbeda-beda, ya. Karena yang menyebabkan jasad hidup kita sebut ruh. Yang dengan itu kita ingin makan, ingin minum, punya nafsu, syahwat juga ada, ambisi juga ada, itu disebut dengan nafsu. Padahal dia adalah ruh, bagian daripada ruh. Dan ruh itu kita pakai untuk berpikir, ya. Maka disebutlah dia dengan akal, ya, disebut dengan akal. Kemudian hati di mana kita mengetahui dan merasakan segala sesuatu disebut Golomna kejadian Abi Batri Duaga, kalinya Abi Batri Duaga, bit berak alam barzakhnya. Ya. Ya subhanallah, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, dari sini kita pahami bahwa keempat, ya, menurut guru kami juga kami sampaikan bahwa menegaskan bahwa keempat istilah yaitu ruh, nafsu, akal, kalbu. Menurut guru kami, Dr. Muhammad Ahmad Al-Musayyar, guru kami yang mengajarkan kami, beliau sampaikan juga bahwa sebenarnya keempat macam ini dia adalah esensi yang satu. Cuma beda penyebutannya karena dia beda fungsi dalam kehidupan. Ya, jadi kita tidak menanyakan kalau seandainya dia ruh sudah berpisah, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia masih punya nafsu, tidak. Itu esensi yang satu. Ya, tidak terpisah, berbeda karena berbeda fungsinya saja, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, wajib kita yakini bahwa alam barzakh itu adalah ada, dan alam barzakh tersebut kita akan mendapatkan, kalau kita baik maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kita yang dijanjikan oleh Allah, itu akan kita dapatkan di situ. Kalau seandainya kita berbuat jahat, berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan juga pemandangan-pemandangan di situ yang menyebabkan siksaan dan sangat mengerikan. Maka persiaplah kehidupan yang singkat kita ini untuk kehidupan alam barzakh kita yang lama, apalagi untuk alam akhirat kita yang abadi selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berikan semua kita yang hadir di sini husnul khatimah, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai insyaallah taala, dan yang membersamai kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.